Presiden Prabowo tegaskan Koperasi Merah Putih untuk rakyat, bukan ketua untung duluan. Tarif air pam naik 71%, ratusan penghuni rusun se-DKI geruduk kantor Gubernur DKI. Suara lesung gema budaya, ibu-ibu Pandeglang lestarikan musik tradisional. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga sosial yang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Jenita. Ya baik pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah milik rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Seluruh elemen diajak mengawasi agar tak terulang lagi istilah ketua untung duluan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembentukan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi ketat jalannya koperasi agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam acara peluncuran di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Prabowo menegaskan bahwa koperasi di era saat ini akan berbasis teknologi dan transparansi. Seluruh aliran keuangan akan diawasi dengan sistem yang ketat sehingga tidak ada lagi istilah ketua untung duluan seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru. Presiden menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan milik rakyat yang harus dijaga dan diawasi bersama. Kepala desa dan pengurus koperasi wajib memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Prabowo juga mengibaratkan koperasi seperti kumpulan lidi yang jika bersatu akan menjadi kekuatan besar. Menurutnya, gerakan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi tonggak penguatan ekonomi dari desa dengan arah perputaran ekonomi yang berbalik dari pusat menuju daerah. Tidak ada artinya satu lidi, tapi puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu. Ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi lainnya datang dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Zauzal luncurkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam peluncuran ini, Rahmat Mirzani menyebut Lampung merupakan provinsi dengan jumlah Koperasi Merah Putih terbanyak se-Indonesia yang telah terbentuk sampai saat ini. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zauzal meluncurkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Peluncuran ini dilakukan secara serentak se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Klaten, Jawa Tengah. Koperasi Kelurahan Merah Putih Wai Urang menjadi titik pusat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Lampung karena dapat menjadi percontohan dengan memiliki badan usaha yang lengkap seperti toko sembako, penjualan pupuk, gas LPG, hingga layanan simpan pinjam. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zauzal mengatakan Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah Koperasi Merah Putih terbanyak yang telah terbentuk sampai saat ini, yakni sudah mencapai 100%. Pembentukan koperasi ini diharapkan dapat membantu memperkuat perekonomian dan menjadi pilar sosial masyarakat mulai dari tingkat desa, serta mewujudkan program ekonomi Pancasila. Alhamdulillah capaian Koperasi Merah Putih Provinsi Lampung di tingkatan nasional kita nomor 1, tercepat mencapai 100%. Kita ini tandanya animo masyarakat, semangatnya masyarakat, semangat di pedesaan untuk membentuk koperasi sangat tinggi. Mereka yakini koperasi adalah salah satu instrumen bagaimana penguatan ekonomi yang ada di desa-desa. Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Wai Urang, Solihudin, mengatakan saat ini jumlah anggota koperasi yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto tersebut telah mencapai lebih dari 100 orang. Mereka berharap supaya pemerintah dapat terus memberikan pendampingan supaya Koperasi Kelurahan Merah Putih Wai Urang dapat terus berkembang sehingga memajukan perekonomian masyarakat. Sehingga kami sampai detik ini bisa seperti ini, dan ini betul-betul suatu nilai yang tak terhitung untuk kami. Karena mendirikan koperasi itu bukan punya kegiatan yang ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bagaimana masyarakat itu bisa terangkat nilai keuangan, dan mudah-mudahan insya Allah koperasi ini akan menjadi sokok guru perekonomian rakyat. Peluncuran ini dihadiri seluruh kepala desa dan kepala daerah di Provinsi Lampung, sehingga Koperasi Kelurahan Merah Putih Wai Urang ini pun diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh koperasi lainnya di Provinsi Lampung. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Cekcok masalah pribadi residivis narkoba di Jatinegara, Jakarta Timur nekat tusuk kakak kandungnya hingga tewas. Korban tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat 4 luka tusukan yang dihujamkan pelaku. Pelarian Beni, pelaku penusukan terhadap kakak kandungnya di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, terhenti setelah ditangkap Sudit Resmo Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di wilayah Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menusuk korban karena dendam. Pelaku sakit hati terhadap korban usai sempat terlibat cekcok beberapa hari sebelum peristiwa penusukan terjadi. Dengan perencanaan dan menyiapkan pisau yang telah diasah, pelaku menusuk korban di tempat korban biasa berkumpul di Jalan IPN, Jatinegara, Jakarta Timur. Usai melakukan penusukan, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba ini langsung melarikan diri ke wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akibat aksi penyerangan tersebut, korban mengalami 2 luka tusuk di leher, 1 di perut, 1 luka sayatan di bagian lengan. Korban pun mengalami kritis dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Juli 2025. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, petugas gabungan menemukan salah satu merek beras premium yang diduga oplosan yang dijual pedagang di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dinas Perdagangan Bandung Barat pun akan melaporkan temuan ini ke kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti. Petugas gabungan dari Dinas Perdagangan dan Satreskrim Polres Cimahi melakukan sidak ke pasar tradisional Panorama Lembang. Sidak ini dilakukan pasca adanya temuan beras oplosan dari Kementerian Pertanian. Satu persatu toko pedagang yang menjual beras dilakukan pemeriksaan. Alhasil, petugas menemukan salah satu merek beras premium yang diduga oplosan. Atas temuan ini, Dinas Perdagangan akan melaporkannya ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Ada ditemukan satu merek Sofia. Berapa toko? Ya, Ada di berapa? dari 4 toko yang saya sampel, 1 toko. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 212 merek beras premium yang diduga adanya pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Tim Subdit 3 Jatanras Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan judi online berskala internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu tersangka utama berinisial AN yang diketahui sebagai bos sekaligus pengelola situs judi online. Jaringan judi online berskala internasional berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Salah satu tersangka utama berinisial AN yang diketahui sebagai bos sekaligus pengelola situs judi online ditangkap di Denpasar, Bali. AN mengendalikan operasional dari sebuah rumah di kawasan Pasar Kemis, Tangerang. Polisi telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap praktik judi online. Tim Subdit 3 Jatanras yang dipimpin Kombes Pol Dodi Alexander melakukan penggerebekan serentak di Bogor, Bekasi, dan Tangerang pada 13 Juni 2025. Dari operasi ini, polisi menyita ratusan telepon genggam, puluhan komputer, mobil, dan lebih dari 2.000 kartu SIM yang digunakan untuk promosi melalui WhatsApp. Jaringan tersebut menggunakan server yang berada di Cina dan juga Kamboja. Kegiatan ini menjadi bagian dari penegakan hukum sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Tarif air pam naik 71%, ratusan penghuni rusun se-DKI geruduk kantor Gubernur DKI. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tolak kenaikan tarif air bersih PAM yang mencapai 71%. Ratusan penghuni rumah susun se-Jakarta yang tadi menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Kepgub DKI Jakarta tentang tarif air minum PAM Jaya segera direvisi karena sangat mencekik ekonomi masyarakat, khususnya para penghuni rumah susun menengah ke bawah.
Aksi turun ke jalan dengan menggeruduk kantor Gubernur DKI Pramono Anung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, siang tadi dilakukan ratusan penghuni rumah susun se-DKI Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk protes keras mereka atas kenaikan tarif air bersih Pamjaya yang dinilai sangat tidak masuk di akal. Sejak Kepgub DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 tentang tarif air minum Pamjaya yang diberlakukan, tarif air PAM untuk rumah susun naik hingga mencapai 71%. Dari sebelumnya hanya Rp12.500 per meter kubik menjadi Rp21 per meter kubik. Kondisi tersebut jelas sangat membebani para penghuni yang notabene keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu, pengunjuk rasa yang tergabung dalam penghuni rusun sederhana se-DKI Jakarta mendesak Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk segera merevisi Kepgub DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 tentang tarif air minum Pamjaya. Sebenarnya menyalurkan inspirasi ini ya. Jadi bahwa kalau sesuatu yang tidak sesuai ya tolong dipikirkan. Kalau dibilang tarif itu dari kita 12.500 sekarang jadi 21.550. Nah ini sebenarnya kalau mau dibilang kan memang 17 tahun dia nggak naik, tapi sekarang dibalik angka 71% bahwa dia naiknya itu dengan kategori sekitar kenaikannya ada 71%. Meski gagal menemui gubernur dan wakilnya, namun massa mengancam akan kembali menggelar aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komando Daerah Militer Kodam 17 Cendrawasih menggelar apel gelar pasukan di lapangan Makodam 17 Cendrawasih. Apel pasukan ini guna mengecek kesiapan pengamanan pemungutan suara ulang PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito Senin pagi tadi memimpin langsung apel pengamanan PSU Papua yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito, apel gelar pasukan ini melibatkan 2.875 personil. Personil yang dilibatkan terdiri dari 2.500 personil TNI AD, 120 personil TNI AL, 200 personil TNI AU, dan 55 personil Satgas BKO sebagai pasukan cadangan. Kegiatan ini penting untuk memastikan personil, material, alat perlengkapan moral, dan kesehatan pasukan. Pangdam menegaskan bahwa TNI memiliki amanah dari masyarakat, bangsa, dan negara untuk memastikan seluruh proses PSU berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Pangdam berharap seluruh personil dapat menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan baik di TPS maupun dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga menekankan bahwa tugas pengamanan ini tidak hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, netralitas anggota TNI. Jumlah pasukan yang kita gelar dalam rangka yang terlibat nanti untuk pengamanan PSU sejumlah 2.875 orang. Apel gelar pasukan ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua demi kelancaran pesta demokrasi. Ripandonai dari Jayapura, Papua, Berita Nasional TV. Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ketahuan mengendalikan jaringan prostitusi anak berkedok Open BO. Korban adalah pelajar di bawah umur yang dijual melalui grup Telegram. Ditresibar Polda Metro Jaya mengungkap modus perdagangan anak berkedok jasa Open BO dengan korban anak di bawah umur. Pelakunya berinisial AN, pria 40 tahun yang ternyata masih menjalani hukuman di dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Polisi menyebut pelaku mengakses Telegram dan mengelola grup bernama Open BO Pelajar Jakarta dari balik penjara. Melalui grup itu, AN merekrut remaja perempuan untuk melayani pria hidung belang. Aksi AN terungkap saat polisi melakukan penyamaran di sebuah hotel di wilayah Keramat Pela, Jakarta Selatan.
Dua remaja perempuan masing-masing berusia 16 tahun diamankan bersama bukti transaksi sebesar 3 juta rupiah. Di waktu yang sama, polisi langsung menggerebek kamar AN di Lapas Cipinang dan menyita 3 unit ponsel yang digunakan untuk mengakses grup prostitusi. Inisial AN, mohon maaf untuk tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan merupakan narapidana yang masih ada menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Jadi AN ini adalah narapidana yang juga telah menjalani hukuman dengan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya juga melakukan perdagangan orang terhadap anak dan divonis 9 tahun, sudah melaksanakan hukuman selama 6 tahun. Pengungkapan ini berawal adanya patroli cyber dan kami tim Reserse Cyber Polda Metro Jaya menemukan akun media sosial X yang mempromosikan dan membuat grup Open PO Pelajar Jakarta dengan nama Priti 1185. Akhirnya dengan metode pengungkapan dan penyelidikan, kami melakukan undercover dan melakukan pemesanan. Kami mengungkap dan mengamankan para korban di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Tersangka AN dijerat 5 pasal berlapis mulai dari UU ITE, KUHP baru, hingga UU Perlindungan Anak dan TPPO. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perdagangan anak di ruang digital. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, aparat unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih kembali meringkus 1 terduga pelaku pengerusakan dan penjarahan warung kelontong 24 jam di rumahnya di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tertangkapnya Rojati Alif, total tersangka yang telah diamankan berjumlah 3 orang. Rojati Alif, terduga pelaku pengerusakan dan penjarahan warung kelontong, tak mampu berkutik saat diamankan petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di kediaman orang tuanya di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi. Bersama tersangka, petugas juga mengamankan baju dan sepeda motor yang dipakai saat aksi penyerangan penjarahan warung kelontong terjadi. Alif merupakan orang ketiga yang berhasil diamankan petugas setelah sebelumnya petugas berhasil mengamankan Bilal Prataba dan Raul Arafah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Guna memperkuat berkas penyelidikan sore tadi, ketiga tersangka kemudian dibawa petugas ke lokasi kejadian. Dari hasil prareka ulang, diketahui jika penyerangan dan penjarahan warung bermula dari keributan yang melibatkan tersangka Alif dengan 5 orang tak dikenal saat tengah menonton aksi balap liar. Tak terima dengan pemukulan tersebut, tersangka Alif kemudian melakukan perlawanan hingga mendapat dukungan dari pemuda lainnya. Ironisnya, saat salah satu pelaku pemukulan kabur dan bersembunyi di dalam warung, para pemuda sontak melakukan penyerangan dengan melempari warung menggunakan batu. Sementara peran tersangka Bilal dan Raul ikut melakukan penyerangan dan penjarahan. Polisi memastikan aksi pengerusakan warung yang berujung penjarahan dipicu terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman pada saat kelompok pemuda ini nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, kemudian mereka dilempar botol oleh kelompok lain sehingga terpancing akhirnya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP, junto pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi hingga kini masih memburu Fafa, pelaku lainnya. Allahu Akbar, maaf. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku lainnya yang tertangkap kamera warga ikut melakukan pengerusakan dan penjarahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi suara lesung gema budaya ibu-ibu Pandeglang melestarikan musik tradisional. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Musik tradisional tak melulu soal gamelan dan angklung. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, suara ritmis dari lesung atau alat penumbuk padi berbahan kayu bertransformasi menjadi irama yang hidup dan menghibur. Sejumlah ibu-ibu dari kelompok seni tumpuk nada di Desa Badung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, kompak memainkan lesung dan alu. Hasilnya terdengar denting ritmis yang memukau dan penuh energi. Alunan nada dulu berasal dari aktivitas rutin menumbuk padi, kini berubah menjadi harmoni, menggugah semangat, dan membangkitkan nostalgia kehidupan pedesaan. Atraksi ini tidak hanya menyuguhkan suara, namun juga gerak seragam, mencerminkan kekompakan dan nilai gotong royong masyarakat desa. Biasanya berapa orang tuh dimainkannya satu lesung itu? 11 orang. 11 orang Bu ya. Ya. Bu, ini kan digunakan dalam tembang ini untuk lesung itu menjaga agar lesung tidak punah apa Ya, gimana? biar lesung tidak punah. Ini lesung zaman dulu. Jadi mau melestarikan budaya yang zaman dulu. Nah, seni budaya keketrokan ini dulu biasa digunakan pada saat mau hajatan sambil nepung, sambil coret-coret wajah dan lain sebagainya. Dan perihal itu masih dipertahankan sebagai adat istiadat dan pelestarian seni adat dan budaya yang ada di Desa Bandung. Kesenian lesung kini seiring tampil di acara adat, festival budaya, hingga program ekstrakurikuler di sekolah. Perlahan tapi pasti, lesung kembali hidup tak hanya di lumbung padi, tapi juga di panggung seni. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, seekor buaya buara sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang dan masuk ke area sawah milik warga di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya diduga kabur setelah pagar kandangnya rusak dan kejadian ini membuat warga sekitar histeris dan ketakutan. Waduh, yo merusak yo ayah buaya yo di Cikiwul. Inilah rekaman video amatir warga yang mengabadikan momen saat seekor buaya muara lepas dari kandangnya dan masuk ke persawahan di RW 4 Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya yang panjangnya lebih dari 1 meter itu merusak tanaman padi dan memicu kepanikan warga. Apalagi saat kejadian pemilik buaya tidak berada di tempat. Warga yang resah bersama-sama berusaha menangkap buaya menggunakan tali. Meski sempat meronta, buaya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandang setelah beberapa jam diburu. Menurut keterangan warga, buaya kabur diduga melalui celah pagar kandang yang rusak dan masuk ke area persawahan yang berdekatan dengan pemukiman. Buaya kini sudah dikembalikan ke kandang oleh pemiliknya yang terletak di area kolam pribadi. Dari pantauan kamera terlihat juga satwa dilindungi lainnya di dalam kandang seperti beruang madu dan burung merak. Temboknya itu nggak bener. Oh, Temboknya nggak bener. Oh, maksudnya ini apa? Retak atau apa? Temboknya nggak bener, jadi keluarnya saya tuh nggak tahu yang punya buaya yang nggak tahu keluarnya tuh. Itu panjangnya berapa Pak buayanya Pak kira-kira? Sekitar bahasa jadi gotong sama orang berdua bahasa 1 meter lebih lah. 1 meter lebih ya. Warga mengaku was-was dengan keberadaan satwa buas di pemukiman tanpa pengawasan khusus. Mereka meminta dinas terkait turun tangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lida Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.